Raden Mas Suwardi Seo-Djaningrat atau yang sekarang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Berasal dari keturunan ningrat, menyebabkan ia memiliki hak khusus untuk menempuh ilmu yang lebih layak. Berbeda dengan pribumi yang lainnya pada masa itu. Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia. Saat berada di Stovia, Suwardi bertemu dengan Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker yang menjadi sahabatnya. Kenalin, aku Cipto Mangunkusumo. Siapa namamu? Aku Suwardi Suryaningrat. Lalu siapa pemuda yang berada di sampingmu itu? Kenalin, aku Douwes Dekker yang betah yang bareng sama kita. Iya, pasti. Namun, saat sedang menempuh pendidikannya, tiba-tiba Suwardi menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa lulus seperti teman-teman yang lainnya. Hei Suwardi, ada apa denganmu? Aku hari ini merasa kurang enak badan. Lebih baik kamu istirahat di rumah saja. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya, Suwardi menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Suwardi termasuk penulis yang sangat handal, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, hingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi para pembacanya. Suwardi juga aktif dalam organisasi sosial politik. Pada tahun 1908, Suwardi bersama dengan Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Kemudian, ketiganya mendirikan partai yang bernama Indies Partij. Lalu apa tujuan dibentuknya partai ini? Benar sekali, apa tujuannya? Sebenarnya tujuan dibentuknya partai ini adalah untuk menyamaratakan orang-orang Belanda dan warga pribumi. Ketidakadilan yang didapatkan oleh warga pribumi dari Belanda sangat tidak pantas. Mereka kan juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak. Suwardi dan Cipto Mangunkusumo membenarkan ucapan dari Douwes Dekker dan akhirnya menyetujui dengan dibentuknya partai tersebut. Pada 25 Desember 1912, Indies Partij telah resmi didirikan. Pada suatu hari, Cipto Mangunkusumo terlihat tergesa-gesa untuk menemui Suwardi dan Douwes Dekker. Apakah kalian sudah mendengar tentang beritanya? Sudah, aku sangat tidak menyangka kepada pemerintah Belanda. Tega-teganya mereka meminta sumbangan warga pribumi, meminta sumbangan demi merayakan kemerdekaan atas Prancis. Benar sekali, kok bisa-bisanya mereka merayakan di sini dan meminta sumbangan kepada rakyat pribumi? Benar-benar kurang ajar. Suwardi pun menyusun kata-kata untuk memberikan kritik pedas atas kekecewaannya terhadap sikap pemerintah Belanda yang terlalu sewenang-wenang, terutama pada warga pribumi. Kemudian, setelah selesai menulis, Suwardi mempublikasikannya pada media. Tulisannya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" menjadi sangat terkenal pada masa itu. Gubernur Iderboek pun sangatlah marah dan menangkap Suwardi karena telah berani memberikan kritik pada pemerintah. Apa yang membuat kau melakukan? Perlakuan itu membuat ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang telah kau buat. Ya benar seharusnya seperti itu. Kau sebagai pemimpin seharusnya bisa memahami keadaan sosial ekonomi masyarakatmu, bukan malah bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat, apalagi warga pribumi. Sebaiknya kau hentikan kebijakanmu. Tidak akan, camkan itu. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker berusaha untuk menolong Suwardi dengan menemui Jenderal Idenburg, namun hanya penolakan yang mereka dapatkan. Tolong Anda pertimbangkan lagi keputusanmu ini, Jenderal. Jangan sampai membuat para warga sengsara.
Sudah aku bilang, aku tidak akan mengubah sedikit pun keputusanku. Kemudian, mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketika diasingkan, mereka bertiga memilih untuk mendalami dunia pendidikan. Suwardi pun kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Pengalaman mengajar yang ia peroleh kemudian ia gunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan, yang bernama Perguruan Taman Siswa Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 dengan slogannya yaitu Tuturi Handayani. Ia menginginkan agar para warga mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang setara. Dengan perjuangannya yang begitu hebat, Suwardi atau Ki Hajar Dewantara kemudian dikenal sebagai Bapak Pendidikan yang menyelamatkan nasib para warga pribumi yang juga ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Saat berumur 40 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi Raden Mas Suwardi. Selamat pagi. Kamu dipikir-pikir dipanggil saja dengan sebutan Raden Ki Hajar Dewantara aja ya. Baik Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan dengan rasa kebangsaan kepada para peserta didik. Dia menginginkan agar rakyat Indonesia mencintai bangsa, tanah air, dan rela berkorban untuk Indonesia.